Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang saya keluarkan dari hati saya sendiri. Mudah-mudahan bisa untuk menjadi pandai pertimbangan Anda dalam investasi dan langkah-langkah yang akan diambil ke depan mengenai yang investasi di BTC. Oke, langsung saja. Ini banyak sekali berita-berita yang kurang sedap kalau melihat berita-berita katanya BTC akan longsor sampai 20k, 10k, 0k, kantong apa katok ya. Ini saya kasih penjelasan dikit. Anda itu harus cerdas, harus pinter, harus punya feeling, harus mencari bukti-bukti dan fakta dan kenyataan. Yang mana tahun depan halving BTC rewardnya dipotong 50%, demand masuk pada ingin masuk ke kripto yang biasanya momen-momen penting halving BTC aja mereka masuknya sudah siap-siap pada masuk, tapi dikatakan mau hancur lebur, mau turun lagi itu bagi saya itu omong kosong. Biar saja, mungkin kalau dibanting turun ya nggak masalah, kemungkinan kan kita itu diuji kantong kita, diuji uang kita, kuat nggak retail ini makan ini nggak jual kripto tak banting dulu, kuat makan nggak? Kalau dibanting di hold saja, nanti pasti akan diangkat lagi sama dia. Wong dia punya barang banyak kok. Kalau harganya turun ke bawah longsor banget, dia mau jual mau gimana? Harga rendah. Di saat dia itu beberapa bulan itu waktunya butuh ya untuk Natalan, untuk tahun baru, dibanting sama dia ya klenger. Anda kan butuh ini, mau Natalan, mau tahun baru, mau liburan, Anda kan butuh ini. Anda tiba-tiba jual saja. Mereka itu masuk udah siapkan dana, yang naikkan barang, yang ngangkat barang itu bukan setan, bukan siluman, bukan iblis, tapi mereka ini game sesungguhnya, ini permainan yang sesungguhnya. Walaupun nanti ada bantingan lagi, itu pun kalau terjadi saya nggak yakin bantingan dalam. Karena apa? Akan halving BTC, demand akan masuk ya, momen itu momen penting ya, rewardnya dipotong penambangan, kelangkaan BTC, demand yang masuk banyak ya, otomatis sekarang ini cara gobloknya lah, mau lebaran ada yang keluar media harga hancur ya, telur hancur, sembako hancur, mau lebaran harga turun kendor, itu goblok tolol. Mau lebaran itu yang namanya sembako ya, retail naik semua, urusan sembako ya, masa dibilang mau hancur, itu kan omong kosong. Sama juga ini nanti momen hajatan BTC, saya rasa ketika turun ini hanya untuk memainkan game saja. Kalau Anda ya, tahan saja, nggak usah dihiraukan berita-berita yang bikin dia ya, media yang punya dia, yang bayar dia. Mau dibilang besok BTC 10M bisa saja medianya menyebarkan berita, wong dia sudah dibayar. Mau apa? Kita harus punya pemikiran ini sendiri, kecerdasan sendiri, otak kita sendiri, kita pelajari ya bagaimana permainan game di dalam kripto itu. Gak sembarangan kita main percaya saja ya. Kita ibaratnya ketakutan mau turun, yang mau turun bagaimana? Kalau mau turun itu kan arahnya kemarin waktu bear market, ini masa mau bear market lagi? On amat. Ini langsung saya akan memberikan berita-berita hari ini yang tentunya nggak usah lama-lama, langsung saja nggak pakai lama-lama. Apakah gelembung harga Bitcoin akan pecah? Para bear ETF beri peringatan, yang mana kita nggak usah mengikuti apa kata-kata cangkemnya dia, tapi kita mengikuti apa yang dia lakukan. Kalau nanti dibanting, yang kan banting dia. Kalau nanti dibanting kan berarti yang banting dia ya. Ya kita kalau kuat masuk ya kita masuk, kalau kita nggak kuat ya diem aja, tungguin saja sampai bull market yang akan datang. Wong ini game permainan, nggak ada karena gempa bumi tiba-tiba Bitcoin harganya jatuh, nggak ada ya. Jadi kenaikan harga Bitcoin yang tajam belakangan ini menimbulkan pertanyaan, apakah tren bullish ini akan terus berlanjut? Analis dari JP Morgan dan Peter Schiff secara para bear ETF lainnya mulai mengeluarkan peringatan bahwa kenaikan harga Bitcoin mungkin sudah terlalu tinggi. Omong kosong. Tinggi bagaimana? Ya memang yang masuk kemarin 250-an, tapi yang kemarin baru masuk harga 550 juta ya belum terlalu tinggi. Yang mana nanti biasanya di atas ATH-nya 69.000. Ini saya rasa ya fat food omong kosong ya, mutaran turun ondole anjuk. Ini turun memang turun, tapi kan akan naik lagi biasa ya. Mana sih mau bear market
dua kali, yang juga kan siklusnya kan nggak bisa dirubah, 4 tahun sekali waktunya naik, mau turun ya syukur kita bisa serok lagi gitu aja, nggak usah ngurusin ondolnya dia. Yang mana berita kan biasanya jungkir balik ya, kayak yang memberitakan itu. Aduh, SEC menentukan nasib Bitcoin ketika Grayscale Investment berdiskusi dengan SEC mengenai aplikasi ETF Bitcoin mereka. Harga Bitcoin masih menunjukkan tren positif, namun Dan Dixon dari Off the Chain Capital mengungkapkan bahwa persetujuan SEC terhadap produk ETF Bitcoin mungkin tidak akan langsung menyulut kenaikan harga yang besar. Nggak apa-apa, berarti kan ada indikasi disetujui tanggal 10 nanti kalau udah statementnya seperti ini ya. Mau naik tinggi mau naik apa ya urusan nanti pasar, Kak. Semua nggak ada orang yang bisa menduga-duga, nggak ada yang bisa ya. Yang mana kalau yang jelas kan setiap bull market 4 tahun sekali siklusnya BTC halving itu akan terjadi kelangkaan BTC dan akan demandnya masuk banyak, maka akan naik gitu aja. Mereka itu kan juga cari uang, dia juga cari apa namanya keuntungan, hijau lihat uang. Kita jangan mengikuti apa cocok dia, yang kita ikuti apa yang dia lakukan. Ketika dia membeli ya kita membelilah, dia TP kita ikut TP gitu aja, numpang dia ya, begitu ya. Ketika Grayscale Investment berdiskusi dengan SEC mengenai aplikasi ETF Bitcoin mereka, harga Bitcoin masih menunjukkan tren positif, namun Brian Dixon dari Off the Chain Capital mengungkapkan bahwa persetujuan SEC terhadap produk ETF Bitcoin mungkin tidak akan langsung menyulut kenaikan harga yang besar. Nggak apa-apa, yang penting naik ngaceng nanti ya. Jadi yang namanya Dixon menambahkan bahwa meskipun ada permintaan yang kuat dari pasar tradisional, jarak antara persetujuan dan operasional ETF akan sangat menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan SEC sangat krusial dalam menentukan arah pasar Bitcoin selanjutnya. Ini ada hubungannya dengan ETF support bro, mungkin akan terbang tinggi bisa bro ya. Jadi santai aja, yang mana kita nanti pasti akan terbang harga itu. Jadi pattern shift ini yang dikenal sebagai kritikus Bitcoin telah memprediksi bahwa persetujuan ETF Bitcoin bisa menjadi puncak dari rally ini. Dia bahkan memperingatkan bahwa penurunan harga bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Yang namanya politikus ya, tukang kritik Bitcoin ya, berlawanan. Nggak usah dipikirin lah, turun serok gitu saja, ngapain ya. Ini betul-betul ada juga ini analis teknikal mendukung bear ya. Memang harganya sekarang di atas kalau mau TP yang masuk di bawah boleh saja, tapi nanti ketika harga di bawah pasti akan berebutan untuk serok ya. Jadi seperti itu, yang mau ikut-ikutan TP ya boleh, yang mau nunggu di bawah nanti masuk lagi kan. Umpamanya yang nggak percaya di hold saja sampai nanti bull market tahun depan, itu aja simple, nggak usah pusing-pusing. Yang mana ini analis teknikal ini mendukung bear ya. Gimana mau bear market 2 kali? Berdasarkan analis teknikal terdapat bukti yang mendukung tesis para bear ETF. Indikator RSI Bitcoin menunjukkan divergensi bearish dari kenaikan harga Bitcoin di bulan November. Perbedaan antara harga dan RSI ini semakin melebar menjelang Desember, menandakan bahwa mungkin ada kelelahan dalam tren bullish. Hal ini menambahkan bukti bahwa kenaikan harga Bitcoin yang terjadi belakangan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ya nggak apa-apa, syukur kalau turun lagi syukur kita bisa ambil di bawah ya. Saya rasa cukuplah berita ini ya, udah berkali-kali bikin video, udah capek juga. Pokoknya kita hati-hati saja, kita tunggu aja sampai bull market ya. Yang namanya kita itu lagi main game, pemenangnya yang sabar, pas masuknya di murah, jual di mahal, jangan sebaliknya ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna tentunya. Yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.